Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana ratusan rumah di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Ya, warga mengevakuasi bayi yang rumahnya terendam banjir sedalam 2 meter. Menggunakan ban dalam bekas, warga mengevakuasi bayi dari rumahnya yang terendam sedalam 2 meter di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Tingginya banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu sehingga warga terpaksa menerobos banjir untuk mengungsi. Banjir sempat merendam permukiman hingga sedalam 2 meter akibat luapan aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman dan tak mampu menampung tingginya debit air lantaran mendapat kiriman dari bendungan Katulampa Bogor. Kiriman hujan. Kalau status siaganya berapa, Bang? Kalau Ini udah siaga 1 besar ini. Siaga 1 ini mau. Siaga 1 ini. Berarti masih naik nih sampai masih naik siang nanti ya. Udah banyak yang ngungsi, Bang? Kalau buat ngungsi mereka udah terbiasa di rumah, cuma pada ini siaga masing-masing. Saat kondisi banjir tinggi, sebagian warga memilih bertahan di lantai 2. Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi banjir di lingkungan mereka yang terus berulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga pun dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Di banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5-an udah datang, jam 5-an udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebon Pala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, jembatan yang menghubungkan 3 kecamatan di Babakan, Madang, Kabupaten Bogor terputus. Warga membuat rambu-rambu agar tidak ada pengendara yang melintas. Kita kasih tanda. Tapi kalau yang kenceng di sana ini kalau malam pulang ke jalur bahaya. Belum langsung. Akses utama. Inilah video amatir warga saat membuat rambu-rambu di Jalan Puncak 2 dengan menancapkan pohon di tengah jalan lantaran akses penghubung 2 kecamatan putus tak bisa dilalui usai diguyur hujan deras di Kampung Cicadas, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga berinisiatif membuat rambu-rambu ini agar pengendara tak melintas dan dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Jembatan ini memang biasa digunakan warga untuk mengakses Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Citerep menuju ke Kecamatan Sukamakmur. Akibat jalan terputus, warga harus menggunakan jalur lain yang lebih jauh. Kemarin jam 5
5 sebelum maghrib, jam 5 sebelum maghrib. Itu pada saat hujan deras apa gimana, Pak? Ya hujan deras. Oh. Itu kalau ke sana kemana, Pak? Kalau ke sana ini kan jalur rencana jalur puncak 2 yang ke Kota Kembang. Ke Kota Kembang. Iya. Atas peristiwa ini, warga berharap kepada pemerintah segera memperbaiki jembatan agar dapat bisa dilalui kembali. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek membuat banjir menggenangi sejumlah wilayah. Di antaranya di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah perumahan tergenang banjir hingga 1 meter. Banjir menggenangi kompleks perumahan Savana Serpong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir menggenangi hingga ketinggian 1 meter. Warga setempat bergotong royong menyedot air yang menggenang dengan mesin pompa. Dengan upaya yang dilakukan, ketinggian banjir berangsur surut. Warga pun berupaya membersihkan tempat tinggal mereka yang masih tergenang air. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kiriman air dari Sungai Cimanceri. Lagi penanggulangan banjir. Itu diapain? Lagi disedot. Udah berapa kali disedot? Kenapa? Udah berapa kali disedot? Ini dari jam 2 malam. Oh, ini banjirnya dari kapan? Ini mulai naik dari sekitar jam 11 malam. Terus udah mulai surut belum? Ini kita sekarang jam berapa? Ini masih sejajar dengan sungai sebelah nih ya, posisi airnya. Hingga saat ini, sejumlah warga memilih mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Curah hujan yang tidak menentu membuat warga mengantisipasi banjir yang mungkin akan datang lagi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Nekat menerjang banjir dengan kecepatan tinggi, 1 unit truk dirusak warga di Kelurahan Pekan, Labuhan Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kaca depan truk tanpa muatan ini pecah usai dilempari warga dengan batu di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan Labuhan, Kota Medan. Kaca pecah akibat warga emosi lantaran truk terus melaju kencang di tengah banjir. Meski truk menjadi sasaran amuk warga, namun sopir tidak dihakimi sehingga ia bisa melanjutkan ke tujuan meski kaca depan rusak. Karena kenceng dia, ya dia itu keceprat ke jalan, kena orang itu. Nah, makanya dilempari. Jadi supirnya tadi kayak mana, Pak? Ini lemparin aja selamat orang juga. Banjir yang terjadi akibat tanggul penahan air Sungai Deli jebol. Warga masih bergotong royong mengevakuasi barang-barang berharga dan memilih mengungsi ke tetangga yang lebih tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tujuh orang tewas akibat longsor yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menelan korban, longsor mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Evakuasi sempat terkendala karena banyak material longsor yang menutupi badan jalan. Namun, 2 buah ekskavator dan Dinas PUPR berhasil membuka jalan sehingga proses evakuasi berjalan lancar. Humas Basarnas Medan, Saripan Sitorus mengatakan total sementara korban tewas berjumlah 7 orang termasuk 2 jenazah yang baru dievakuasi. Untuk korban meninggal dunia yang kami terima data berdasarkan data validasi kepada Rumah Sakit Adam Malik Medan, kita untuk sampai hari ini, saat ini 7 meninggal dunia korban yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit dan sesuai dengan data dari lapangan. Kemudian untuk korban luka hingga tadi malam kita terima infonya sekitar 16 orang. Petugas gabungan Polrestabes Medan dan Dandim Deli Serdang melakukan pengecekan titik longsor yang terjadi di Jalan Lintas Medan Brastagi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kombes Gideon Arif, Kapolrestabes Medan menjelaskan berdasarkan pantauan udara ada sebanyak 5 titik longsor dengan jarak 3 km.
Dalam hal ini, Polrestabes Medan masih memfokuskan proses evakuasi kendaraan yang terjebak, baik kendaraan yang mau naik ke arah Brastagi maupun kendaraan yang mau turun ke arah kota Medan. Turun itu karena ini 3 meter macet, artinya terkendala ya, putus dari bawah dan dari atas, maka kendaraan yang di arah Sembah ini kita turunkan. Lalu yang di rumah makan Sidilara sana dinaikkan ke arah Tanah gitu. Jadi nggak ada yang naik turun, semuanya ini kendaraan yang turun. Kalau ada yang naik, mungkin ada beberapa warga yang menanyakan keluarganya. Selain mengatur lalu lintas kendaraan, Kapolrestabes Medan juga akan mendirikan posko penanganan bencana. Tujuannya untuk membantu warga jika ada keluarganya yang hilang. Intensitas hujan tinggi memicu longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Akibat longsor, jalur utama Medan Brastagi lumpuh total di kawasan PDAM Tirta Nadi. Sejumlah orang juga tertimpa reruntuhan longsoran. Guna membuka akses jalan, petugas mengerahkan alat berat membersihkan material longsor. Masyarakat juga diimbau untuk sementara waktu menunda perjalanan menuju Brastagi atau mencari jalur alternatif. Sementara itu, banjir bandang yang menerjang Desa Martelu, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 23 November 2024 lalu menyisakan luka mendalam. 4 orang meninggal dunia dan 2 lainnya dinyatakan hilang dalam musibah ini. Menurut Maret Martonda, banjir menerjang tiba-tiba sekitar pukul 7 malam, membuat ia kehilangan cucu dan juga menantunya. Setelah kupegang cucu ini nggak bisa nyebrang, rupanya dalam. Kesana tadi nggak ada perasaan dalam. Gitulah ceritanya. Begitu aku mau pergi, Pak tunggu, nenekku masih di atas katanya. Jadi tetap aku pergi kuawalah cucu ini ke puskesmas. Jadi sampai di puskesmas rupanya cucu ini udah diminta Allah. Kesedihan juga dirasakan Rido Barus, seorang anak berusia 11 tahun yang kehilangan orang tuanya akibat musibah ini. Ibu Rido ditemukan meninggal dunia, sedangkan ayahnya hingga kini belum ditemukan. Bantuan untuk Rido dan warga korban banjir pun datang dari anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daniel Ginting, berupa uang tunai dan jaminan kelangsungan sekolah untuk Rido. Kita terpanggil, dan tadi ada anak kecil, yang bapak mamanya meninggal, satu orang meninggal semua, satu dari kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP. Saya bilang sampai kuliah saya sekolahkan. Gaji saya setiap bulan saya suruh tadi disisihkan untuk sekolah mereka. Sampai ke sarjana pun dia tidak jauh lagi, saya nanti saya siapkan harta saya sebagian untuk sekolah beliau. Hingga kini masih ada 2 warga yang dinyatakan hilang dalam musibah ini, dan proses pencarian tim gabungan masih terus dilakukan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan pengawalan dari pasukan pengaman dan didampingi sejumlah jajaran Camat Jatinegara serta Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga. Dalam kunjungan kali ini, Gibran meninjau warga terdampak banjir di pemukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Di lokasi ini, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan di dalam rumah.